Berangkat semua. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Mohon untuk berdiri. Selanjutnya Ibu mau mengecek perasaan kalian. Ibu minta kalian siapkan lembar kertas. Nanti kalian gambar perasaan kalian hari ini. Sudah? Sudah Ibu. Tolong angkat kertasnya. Wow, senang semuanya ya? Ya. Baik, sebelum kita pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat agar kalian semangat. Sudah tahu semuanya? Sudah. Tepuk semangat. 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 Baik, sebelum kita ke materi kita hari ini, Ibu mau tanya, apakah kalian tinggal di daerah dataran rendah atau dataran tinggi? Iya. Sumber daya alam di daerah kalian sama atau berbeda? Berbeda. Adakah pengaruh bentang alam dengan kekayaan alam di daerah kalian? Nah, materi kita hari ini yaitu ini khas daerahku, topik B daerahku kaya sumber daya. Materi sebelumnya itu tentang cerita tentang daerahku. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu kita dapat menganalisis dan membandingkan tentang alam dengan potensi sumber daya alam di daerah kalian. Sebelum itu, Ibu akan memberikan soal asesmen awal untuk meningkatkan pengetahuan kalian. Ibu beri waktu 5 menit, apakah cukup? Cukup. Sudah selesai? Sudah Ibu. Tunggu saja. Baik, sembari Ibu mengoreksi pekerjaan kalian, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Kalian simak ya. Ibu nanti akan bertanya. Baik anak-anak, setelah kalian menyaksikan tayangan video, Ibu mau tanya, mana yang lebih banyak ditemukan? Apakah barang mentah atau barang olahan? Barang. Seperti apa? Buah, sayur, ikan. Nah, selanjutnya apakah semua barang yang ada di pasar dihasilkan di daerah? Tidak.
pertama ini kelompok 1, yang baris kedua itu kelompok 2, yang baris ketiga itu kelompok 3. Ibu akan jelaskan KKBD-nya terlebih dahulu. Untuk kelompok 1, kalian sebutkan kekayaan alam di daerah kalian. Nanti kalian gambar lah ya, terus dijelaskan. Untuk kelompok 2 itu ada gambar. Nanti kalian ini sebutkan ini apa dan penjelasannya. Selanjutnya itu untuk kelompok yang ketiga itu ada gambar dan penjelasan. Kalian hanya menyebutkan ini gambar apa gitu ya. Dapat dipahami? Paham Bu. Ibu beri waktu 20 menit, apakah cukup? Cukup. Silakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Silakan semua perwakilan kelompok maju Sudah selesai anak-anak? Sudah. Silakan semua perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Ya Ibu. Silakan. Ya, perkenalkan saya dari kelompok 1, nama saya Putri. Di sini kekayaan alam daerahku yaitu pemanfaatan alamnya itu ada sawah. Sawah adalah lahan yang digarap dan diairi untuk menanam padi. Dan hasil alamnya itu padi, tanaman yang dibudidayakan sehingga berkualitas untuk dimakan. Dan yang selanjutnya itu makanan tradisionalnya itu sate. Daging yang dipotong kecil, ditusuk, lalu dibakar, disajikan dengan saus, kacang dan kecap. Dan terakhir tempat bersejarahnya itu Candi Borobudur, dibangun pada masa kejayaan dinasti, simbol penting agama Buddha dan juga sebagai tempat wisata. Kelompok 2 ini ada kekayaan alam daerahku. Yang pertama ada penampakan alam di kota atau kabupaten Semarang, yaitu ada Pantai Pirang. Pantai di Semarang yang menjadi destinasi wisata dengan daya tarik suasana yang tenang. Kemudian hasil alamnya di sini banyak ditemukan kacang polong, tanaman yang ditemukan dalam pertanian dan kebun tumbuh di cuaca dingin. Kemudian ada makanan tradisionalnya, lumpia, jajanan khas Semarang, berbagai macam isian, adonan tepung, kemudian digulung. Tempat bersejarahnya yaitu ada Lawang Sewu, dibangun untuk pengenang peristiwa pertempuran di Semarang pada revolusi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kelompok 3. Kekayaan
sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Itu ada dua apa saja? Sumber daya alam dapat diperbarui dan Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. sumber daya alam dapat diperbarui itu ada contohnya matahari, air, angin, tanah, tanaman. Selanjutnya sumber daya alam tidak dapat diperbarui itu ada contohnya batu bara, minyak bumi, emas, dan nikel. Nah, kelebihan dan kekurangan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui itu kelebihannya yang pertama itu ada berkelanjutan, yang kedua membutuhkan sedikit perawatan, yang ketiga menghasilkan sedikit limbah. Untuk kekurangannya yang pertama sulit untuk diproduksi dalam jumlah besar dan ketersediaan sering tergantung cuaca. Ada yang mau dibacakan? Oh iya Putri, Nah, kelebihan dan kekurangan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Kelebihannya yang pertama persediaan limbah, dan yang kedua dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang besar, dan kekurangannya itu tidak berkelanjutan dapat habis, dan yang terakhir penggunaannya dapat menghasilkan limbah. nah, bintang alam atau penampakan alam merupakan segala sesuatu yang berada di permukaan bumi. Selanjutnya ini ada potensi sumber daya alam. Contohnya itu ada pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Untuk pantai itu potensinya itu air laut, ikan, rumput laut, pohon kelapa, cahaya, dan sebagainya. Untuk dataran tinggi itu ada daun teh, tanaman kopi, sapi, kambing, dan sebagainya. Untuknya itu air laut, ikan, rumput laut, pohon kelapa, cahaya, dan sebagainya. Untuk dataran tinggi itu ada daun teh, tanaman kopi, sapi, kambing, dan sebagainya. Untuk dataran rendahnya itu ada padi, jagung, bebek, dan sebagainya. Ada yang mau bacakan? Oh iya, silakan. Pengaruh penampakan alam terhadap potensi kekayaan alam. Pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan perhutanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pertambangan, industri, perdagangan. Kemudian, pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, dan industri. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan PLTA. Terima kasih, Julia. Nah, upaya pelestarian sumber daya alam itu ada yang pertama edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Yang kedua peraturan pemerintah tentang penggunaan sumber daya. Yang ketiga itu daur ulang dan pengurangan limbah. Nah, selanjutnya kita bermain game quiz word wall. Kita kerjakan bersama-sama ya. Oh, nomor berapa? Nomor 10. Dan Transportasi. oh, good job. Nomor berapa? 16. Pegunungan. Ya. Wow, good job. Ya, Ibu. Baik, kesimpulannya itu Indonesia punya sumber daya alam melimpah sehingga perlu dikelola secara hati-hati dan bijaksana. Secara bersama-sama sektor publik, komersial, dan pemerintah dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pembelajaran kita hari ini apakah kalian merasa kesulitan? Tidak. Merasa senang? Senang. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk mengetahui mengukur kemampuan kalian.
Untuk hasil soal evaluasi kalian, Ibu akan share ke grup orang tua kalian. Jika kalian nanti mendapatkan jika nanti kalian mendapatkan remedial atau pengayaan, untuk hasil soal evaluasi kalian nanti Ibu share ke grup orang tua. Jika nanti kalian mendapatkan nilai di atas KKTP, kalian akan mendapatkan soal pengayaan. Dan jika kalian di bawah KKTP, kalian akan mendapatkan remedial. Dapat dipahami? Paham, Ibu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita tepuk salut untuk mengapresiasi diri kita. Oke, tepuk salut. Jempol, salut. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Jihan dipimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan terus belajar.